Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pembelajaran Matematika. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari persamaan garis lurus. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan kemiringan dari sebuah garis. Kita tahu bahwa di KD persamaan garis lurus ini dituntut kita untuk menghubungkan dengan permasalahan kontekstual. Jadi di gambar tampak bahwa ada sebuah rambu-rambu lalu lintas yang mana rambu-rambu ini sering kita temukan kalau kita melakukan perjalanan di jalan raya. Nah, itu sekalian, untuk gambar yang tampak di layar ini, di situ ada sebuah jalan yang posisinya menurun atau miring dengan sebuah kendaraan yang sedang melewati jalan tersebut. Ini yang akan kita pelajari di sini adalah hubungan materi yang kita pelajari, yaitu materi persamaan garis lurus yang di dalamnya ada kemiringan dari garis itu dengan kemiringan yang terjadi pada jalan raya ini, pada lintasan jalan ini. Untuk menentukan kemiringan di sini kita ilustrasikan gambar itu ke dalam sebuah diagram kartesius. Di situ kita bisa menggambarkan sebuah garis yang memiliki kemiringan condong ke kanan, ya. Garisnya adalah sebagai berikut. Perlu kita ketahui, untuk menggambar sebuah garis kita minimal membutuhkan dua titik yang diketahui, yang mana dua titik itu adalah dua titik yang nantinya akan dilalui oleh garis yang akan kita gambar. Untuk titik pertama kita misalkan adalah titik PQ, titik P ya, dengan koordinat X1 Y1. Kemudian titik yang kedua kita misalkan ada sebuah titik lagi, yaitu titik Q ya. Titik Q dengan koordinat X2 Y2. Anak-anakku sekalian, dari dua titik ini bisa kita tarik sebuah garis lurus ya. Dari garis lurus ini kita bisa melihat bahwa garis ini condong ke kanan ya, menyerupai gambar rambu lalu lintas tadi yang kita sesuaikan dengan lintasan jalannya, yaitu mengalami kemiringan atau penurunan ke arah kanan ya. Dari gambar ini kita bisa menentukan kemiringan dengan mencari perubahan nilai X dan perubahan nilai Y-nya ya. Nah, maaf, ini ada sedikit gangguan. Dengan melihat perubahan searah sumbu X dan perubahan searah sumbu Y-nya. Untuk apa? Untuk menentukan kemiringan atau gradien dari sebuah garis. Pertama kita cari, boleh dicari terlebih dahulu perubahan searah sumbu X-nya. Kita tahu untuk perubahan searah sumbu X-nya adalah X2 dikurangi X1. Kemudian perubahan searah sumbu Y-nya adalah Y2 dikurangi Y1. Dengan kita mengetahui perubahan searah sumbu X dan perubahan searah sumbu Y ini, maka kita bisa menentukan rumus untuk menentukan kemiringan, yaitu rumus kemiringan di sini diketahui perubahan nilai pada sumbu Y dibagi dengan perubahan nilai pada sumbu X-nya. Nah, maka bisa kita tentukan dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemiringan disimpulkan dengan M. Jadi bisa kita simpulkan juga M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita perhatikan lagi di layar. Kita bisa menentukan kemiringan garis itu jika diketahui dua titik ya. Di sini ada 4 pasang titik ya, yang mana satu pasang titik itu menunjukkan bahwa titik itu adalah titik yang dilewati oleh sebuah garis. Nah, kemiringannya bagaimana dari garis itu? Nah, untuk contoh yang pertama, di situ ada sebuah titik, yaitu titik A 3, -2, dan titik yang kedua adalah B 0,4. Untuk menentukan kemiringannya, perubahan searah sumbu Y-nya, nah kita cari perubahan searah sumbu Y-nya dulu ya. Di situ X2-nya, Y2-nya adalah 4.
Y1-nya adalah negatif 2. Berarti Y2 min Y1 sama dengan 4 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah 4 ditambah 2. Jadi karena negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk perubahan searah sumbu X-nya adalah X2 dikurangi X1, yaitu 0 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah negatif 3. Sehingga M-nya atau gradiennya sama dengan 6 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Baiklah, saya lanjutkan untuk contoh-contoh yang lain. Yang kedua, sebuah garis yang melewati titik P dan titik Q, ya. Di situ diketahui P-nya negatif 3,5, kemudian Q-nya adalah 7, negatif 1. Perubahan searah sumbu Y-nya berarti negatif 1 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 6. Diingat-ingat, untuk perubahan searah sumbu Y-nya negatif 6. Kemudian perubahan searah sumbu X-nya adalah 7 dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah berapa, anak-anak? Hasilnya adalah 7 ditambah 3, ya. 7 dikurangi negatif 3 hasilnya sama dengan 7 ditambah 3 hasilnya 10. Untuk perubahan searah sumbu Y-nya 6, kemudian perubahan searah sumbu negatif 6, perubahan searah sumbu X-nya adalah 10, maka gradiennya adalah negatif 6 per 10 atau negatif 3 per 5. Bisa dicari nanti, bisa digambarkan garisnya. Berarti garis ini nanti karena negatif gradiennya, maka garisnya adalah akan condong ke kiri. Silahkan untuk dua contoh di bawahnya, silahkan kalian coba sendiri di rumah, ya, biar lebih terlatih kalian. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk mengasah kemampuan kalian. Coba kalian berikan contoh persamaan yang merupakan persamaan garis lurus. Nah, tadi di depan di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa persamaan garis lurus itu adalah persamaan yang variabel X dan Y-nya itu berpangkat 1, ya, tidak lebih dari 1. Pangkatnya adalah 1. Kemudian kalian buatkan contohnya persamaan garis lurusnya, ya. Kemudian dari persamaan garis lurus itu nanti kalian bisa menentukan kemiringannya. Jadi setelah kalian tentukan persamaan garis lurusnya, kalian tentukan kemiringannya dari persamaan garis itu atau dari garis yang diketahui, ya. Tentukan kemiringannya dengan menggunakan rumus atau bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Caranya bagaimana? Dari persamaan garis yang kalian contohkan tadi, kalian rubah bentuknya, bentuk persamaan garisnya itu ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, kalian perhatikan di situ, di bentuk umum itu Y-nya koefisiennya adalah 1, X-nya koefisiennya adalah M, kemudian yang terakhir ditambah dengan sebuah konstanta. Jadi nanti persamaan garis yang kalian contohkan tadi, rubah bentuknya ke dalam bentuk persamaan bentuk umum dari persamaan garis lurus. M itu merupakan kemiringan, anak-anak, ya. Nah, koefisien dari variabel X-nya itu merupakan kemiringan dari garis itu. Kemudian C-nya adalah perpotongan terhadap sumbu Y-nya. Nanti setelah itu baru kalian bisa menentukan kemiringan dari persamaan garis itu. Kemudian kalian bisa mengetahui juga di mana garis itu memotong sumbu Y-nya, ya. Dengan mengetahui sebuah persamaan garis lurus, kalian tahu M-nya, kalian tahu C-nya atau konstantanya, maka kalian sudah bisa mengilustrasikan garis itu miring kemana, kemiringannya atau kecondongannya berapa, kemudian memotong sumbu Y-nya di mana, ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan di layar berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan perpotongan terhadap sumbu Y-nya? Perpotongan terhadap sumbu Y, kalau kita perhatikan di bidang kartesius, di koordinat kartesius,
di sini perpotongan terhadap sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat di sini ada sebuah garis yang condong ke kanan atau miring ke kanan, kemudian dia memotong sumbu Y di titik 0,2. Nah, perhatikan bagaimana menentukan persamaan garisnya. Nah, dengan menggunakan konsep yang ada di depan tadi, kalian bisa menentukan perubahan searah sumbu Y-nya. Diketahui adalah 2 ya, karena ke atas ya. Karena ke atas, coba lihat, perhatikan arah panahnya ke atas sebanyak 2 satuan. Jadi dari titik pertama ke titik kedua itu perubahan searah sumbu Y-nya adalah 2. Perubahan searah sumbu X-nya diketahui adalah berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4. Perubahan searah sumbu X-nya adalah 4 ya. Perubahan horizontalnya sama dengan 4. Sehingga kita bisa menentukan kemiringannya sama dengan 2/4 ya. Silahkan. Perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Setengah ini merupakan kemiringan dari garis yang tampak di layar itu ya. Kemudian langkah yang kedua untuk menentukan persamaan garis lurus dari garis yang sudah tampak di layar ini, maka kita bisa menentukan perpotongan terhadap sumbu Y-nya adalah 0,2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Maka dari sini bisa kita tentukan pula persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan gradiennya atau M-nya sama dengan berapa? Setengah, berarti setengah E. Perpotongan terhadap sumbu Y-nya berapa? 2. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan setengah X ditambah 2. Karena Y-nya memotong di titik 0,2 ya. Tentukan perpotongan sumbu Y dan kemiringan pada grafik berikut. Ini silahkan. Ini ada sebuah grafik yang condongnya bukan ke kanan lagi, tapi ke kiri. Silahkan kalian tentukan perubahan nilai X-nya dan perubahan nilai Y-nya. Setelah itu kalian tentukan gradiennya. Setelah itu kita perhatikan di situ garisnya memotong sumbu Y di titik 0,-2 ya. Sehingga nanti C-nya adalah -2. Kemiringannya silahkan ditentukan ya. Nanti setelah itu terakhir kalian tentukan persamaan garisnya. Selanjutnya, tentukan kemiringan pada persamaan berikut dengan mengubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C ya, terlebih dahulu ya. Di persamaan yang pertama, kita tahu ada sebuah persamaan Y sama dengan 3X min 4. Nah, ya, Y sama dengan 3X min 4. Berarti kemiringannya adalah koefisien dari X-nya berapa? 3. Sehingga M-nya sama dengan 3. Untuk persamaan yang pertama ini sudah sesuai dengan persamaan dengan bentuk umum persamaan garis lurus. Y sama dengan MX plus C. C-nya adalah -4, M-nya adalah 3. Untuk persamaan yang kedua, 3Y sama dengan 3X min 2. Ini masih belum sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus. Karena apa? Karena di situ Y-nya memiliki koefisien tidak 1 ya. Sedangkan di bentuk umum itu koefisien Y-nya adalah 1. Sehingga 3Y agar menjadi 1Y harus dibagi dengan 3. 3Y dibagi 3. Berarti ruas kiri dari persamaan itu dibagi 3. Maka otomatis karena ini persamaan, ruas kanan, semua suku pada ruas kanan juga harus dibagi dengan 3. 3Y dibagi 3 sama dengan 1Y. 3X dibagi 3 sama dengan 1X atau X. Ya, kemudian terakhir -2 dibagi 3 adalah -2/3. Sehingga persamaan garisnya sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan X min 2/3. Nah, dari situ bisa kita tentukan bahwa gradiennya adalah 1. Karena 3X dibagi 3 tadi hasilnya 1X. Sehingga koefisien X-nya berapa? 1. Maka gradiennya adalah 1. Untuk soal berikutnya silahkan kalian coba sendiri di rumah ya, biar kalian lebih paham. Anak-anakku sekalian, selanjutnya tentukan kemiringan pada grafik di samping dengan menentukan titik-titiknya terlebih dahulu
ya. Nah, ini ada sebuah garis, ada dua buah garis, satu condong ke kanan, yang satu condong ke kiri. Kemudian kalian tentukan kemiringannya dengan menentukan titik-titik yang diketahui yang ada pada garis itu. Nah, untuk yang kedua, untuk ilustrasi yang kedua, tentukan kemiringan pada persamaan berikut dengan mengubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Rubah dulu persamaan garis itu ke dalam bentuk umum, setelah itu tentukan kemiringannya. Silahkan anak-anakku sekalian ya. Untuk yang pertama, di gambar itu diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garis. Kalian menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Untuk yang soal yang di bawah, untuk yang diketahui persamaannya, kalian rubah ke dalam bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Setelah itu, tentukan M-nya atau koefisien X-nya. Maka M itu merupakan gradiennya. Silahkan dikerjakan ya. Ini tugas dari Bapak untuk kalian semua, biar kalian lebih paham. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita perhatikan juga ada sebuah persegi di bidang kartesius ini, yang mana perseginya PQRS ya. Di situ ada titik sudut P, Q, R, dan S. Nah, pertama kita tentukan koordinatnya. Di sini sudah diketahui koordinatnya. Setelah itu kita menentukan kemiringan dari masing-masing garis itu ya. Garis PQ itu kemiringannya berapa, garis PS itu kemiringannya berapa, RS itu berapa, QR itu berapa. Nah, setelah itu kemiringannya kita tentukan ya. Ini untuk PQ diketahui kemiringannya adalah 2 ya, dengan menggunakan rumus gradien ya. Kemiringan PQ-nya Y2 min Y1 4 dikurangi 10 dibagi 2 dikurangi 5. Nah, hasilnya adalah 2. Kemudian kemiringan PQ dan RS ya. RS diketahui juga gradiennya sama dengan 2 ya. RS gradiennya juga 2. Nah, setelah itu di gambar berikutnya ini juga kita menentukan kemiringan dari dua garis yang lain. Kalau yang tadi PQ dengan RS, sekarang PS dengan QR. Kemiringan dari PS dan QR di sini juga sama ya, anak-anakku sekalian. Perhatikan, QR dan QR memiliki gradien negatif setengah. Kemudian PS ya, PS gradiennya juga negatif setengah. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dua buah garis yaitu QR dan PS, pasangan QR dan PS, kemudian pasangan PQ dengan RS, itu bisa kita lihat tadi memiliki pasangan gradien yang sama ya. Dari situ bisa kita lihat bahwa dua buah garis yang memiliki gradien yang sama, berarti garis itu adalah dua buah garis yang sejajar. Nah, coba kalian cermati lagi gambar yang ada di depan tadi, bahwa dua buah garis yang memiliki gradien sama itu adalah dua buah garis yang sejajar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa PQ dengan RS itu garis yang sejajar, QR dengan PS itu sejajar karena gradiennya sama, 2 dengan negatif setengah. Jadi PQ dan RS 2, QR dan PS negatif setengah. Jadi pasangan-pasangan itu adalah pasangan garis yang sejajar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya kesimpulannya, jadi dua kemiringan garis-garis yang sejajar adalah sama, atau gradien garis-garis yang sejajar adalah sama. Dengan diketahuinya kemiringan, kita juga bisa menentukan dua buah garis itu posisinya selain sejajar adalah ada yang tegak lurus. Kita tahu bahwa PQ dan S di gambar tadi di depan, bahwa PQ dan SR dan QR itu saling tegak lurus. SR dengan QR itu juga saling tegak lurus. Nah, sehingga dapat kita buat sebuah kesimpulan, jika dua buah garis yang saling tegak lurus, bagaimana dengan gradiennya? Di sini dapat diketahui bahwa dua buah garis yang saling tegak lurus kalau dikalikan gradiennya atau M1 kali M2, gradien garis yang pertama dikali dengan gradien garis yang keduanya, hasilnya adalah negatif 1.
2 kali negatif setengah, hasilnya adalah negatif 1. Nah, bisa dipahami anak-anak? Jadi, 2 buah garis sejajar, gradiennya, hasil kalinya adalah negatif 1. Selanjutnya, di sini kesimpulan dari 2 buah garis ya yang sejajar. Nah, selanjutnya kalian tentukan bagaimana menentukan 2 buah garis sejajar atau tegak lurus ya. Yang pertama, bagaimana menentukannya? Tentukan kemiringannya terlebih dahulu. Setelah kita menentukan kemiringannya, baru kalian bandingkan 2 buah garis itu. Sama apa hasil kalinya negatif 1. Kalau sama sejajar, kalau negatif 1 berarti hasil kalinya negatif 1 berarti 2 buah garis itu saling tegak lurus. Dari soal-soal yang ada ini, coba Pak Guru memberikan contoh untuk selanjutnya, nanti bisa kalian coba sendiri. Untuk persamaan garis yang pertama, apakah 2 buah garis ini sejajar? Yaitu garis Y sama dengan X min 5 dengan 2X min Y sama dengan 6 ini sejajar. Untuk persamaan garis yang pertama, gradiennya adalah 1. Ya. Untuk Y sama dengan X min 5 ini gradiennya adalah 1. Untuk persamaan garis yang kedua, Y-nya ya, Y-nya gradiennya adalah negatif 2, rubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan X plus C ya. Berarti nanti Y sama dengan X ya, X plus 6 ya. Jadi gradiennya ternyata sama-sama 1. Jadi untuk persamaan 2X min 2Y sama dengan 6, gradiennya juga 1. Sehingga Y, persamaan pertama, Y sama dengan X min 5 itu adalah sejajar dengan garis dengan persamaan 2X min 2Y sama dengan 6. Untuk selanjutnya kalian coba sendiri ya di rumah ya. Jadi di situ ada pasangan garis-garis. Kalian tentukan apakah dia sejajar atau tegak lurus ya. Dengan terlebih dahulu kalian harus mencari gradiennya. Selanjutnya kita beri kalian kuis untuk apa? Untuk penilaian. Jadi biar Pak Guru itu tahu bahwa kalian itu menguasai atau tidak, Pak Guru harus memberikan kuis kepada kalian untuk nanti saya berikan suatu penilaian. Silahkan soal ini bisa kalian coba, kemudian nanti kalian buat sebuah laporan ke kami biar nanti kami bisa memberikan suatu penilaian. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua. Untuk lebih jelasnya nanti kita buat suatu kesimpulan. Diketahui di sini kemiringan atau M itu sama dengan delta Y atau perubahan searah sumbu Y dibagi dengan perubahan searah sumbu X dengan rumus yang lain yaitu Y, ini terbalik ya, Y2 min Y1 X2 per X2 min X1. Jadi kemiringan itu adalah M ya. Nah, ini kesimpulan dari pertemuan kita yang tadi. Untuk menentukan garis sejajar atau tegak lurus, kalau sejajar itu sama gradiennya, kalau tegak lurus itu hasil kalinya adalah negatif 1. Itulah kesimpulan dari pertemuan kita pada bagian kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk soal-soal contoh dan soal-soal kuis tadi yang sudah Pak Guru sampaikan di depan, tolong dikerjakan. Biar apa? Biar kalian lebih paham terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.